Di khutbahnya Isa, kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan bukti bahwa kita mengasihi kita apa? Bahwa kita mengasihi Allah apa? Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau kamu ngaku cinta pada Allah, tapi bikin susah orang lain, tapi kamu masih membenci orang lain, dalam dirimu masih ada benci pada sesuatu, katanya Isa, kamu pendusta. Tidak mungkin. Kenapa? Karena barang siapa yang masih punya benci, barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang bisa dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wong kamu mencintai yang lain dan mencintai Allah, itu sudah susah luar biasa, apalagi membenci yang lain dan mencintai Allah. Karena Allah lebih susah untuk dicintai, karena tidak kelihatan. Kalau terhadap yang kelihatan aja kamu tidak bisa jatuh cinta, apalagi terhadap yang tidak kelihatan. Kalau sama orang lain kamu masih suka ngamuk, suka mencela, suka mencaci, mengkafirkan, menyesatkan, memurtadkan, berarti ada kebencian dalam dirimu. Pasti relasimu sama Allah bukan cinta. Itu penjelasannya bisa panjang, tapi cukup kamu ingat, semakin banyak kebencian dalam dirimu, sebenarnya semakin jauh kamu dari Allah dan dari cintanya. Itu teori yang pertama. Jadi patokan pertama, sejauh apa cinta dan kasihmu pada Allah, itu bisa diukur dari sejauh mana masih ada kebencian dalam batinmu terhadap apa saja. Jadi itu rumus pertama. Rumus kedua, ini kayak pelajaran filsafat cinta tapi dari tradisi Kristen. Tidak apa-apa, nanti next time kita cari tradisi yang lain. Mungkin nanti ada sesi filsafat cinta, atau setelah filsafat cinta selesai kita tambah lagi satu sesi filsafat seks. Ada, saya kemarin baru dapat buku Philosophy of Pornography. Bukunya tebal sekian. Tidak ada gambarnya, kamu mesti nggak suka. Ya, bayanganmu kan kalau filosofi pornografi terus ono gambari, kamu kan ngincer gambari, tidak ada. Ya, yang ada gambarnya dijual terpisah. Oke. Yo, harganya beda. Oke. Teori kedua, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini yang paling terkenal. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini teori, kalau kamu baca literal seolah-olah konyol, tapi padahal tidak. Jadi ini sebenarnya sebuah metafor yang luar biasa. Maknanya yang pertama adalah jangan menyimpan dendam dan balas dendam dalam batinmu. Karena begitu ada dendam, di situ pasti ada kebencian. Begitu ada kebencian, kamu kehilangan cinta dan kasih. Jangan salah, kalau kamu baca kisah-kisahnya Nabi Muhammad pun banyak sebenarnya yang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Nabi tiap hari lewat di rumahnya orang yang tiap subuh lewat, Nabi diludahi.
Itu kan luar biasa. Kalau mata balas mata, gigi balas gigi, harusnya Nabi Muhammad datang ke rumahnya, tak balas genti, gitu. Tapi kan enggak. Nabi sabar, diludahi ya diusap. Nanti di masjid wudu dibersihkan lagi. Terus sampai satu ketika tidak ada yang ngeludahi. Nabi berhenti, kaget. Loh kok tidak diludahi? Ini langganannya kemana biasanya ngeludahi? Ya kan? Loh malah nunggu. Itu kan ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Tapi terus ditanya, kemana sih si fulan yang biasa ngeludahi saya? Oh sekarang sakit Nabi. Dan Nabi orang pertama yang menjenguk. Oh itu kan pipi kanan ditampar dikasih pipi kiri. Dan dengan gaya inilah Islam sukses. Dengan gaya itulah dulu Isa sukses. Kalau selalu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dunia ini rusak. Kenapa Imam Samudra ngebom? Itu mata ganti mata, gigi jadi ganti gigi. Dia melihat penderitaan di Palestina, bagaimana orang-orang Palestina dibantai, sebagai gantinya sekarang orang bule, sekarang tak bunuhin semua. Itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau peradaban manusia dibangun dengan basis ini, ya dunia rusak. Tidak naik kelas kita. Sebenarnya adil itu memang boleh. Kamu dicolok matamu, kamu balas nyolok matanya, itu sah imbas. Tapi nilainya 0. Kalau sepak bola seri, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau seri, derajatmu sama dengan derajatnya yang tadi nyolok. Kalau kamu ditampar pipi kiri dan balas nampar pipi kirinya dia, skornya seri. Kamu tidak lebih baik dari dia, podo wae. Jadi filosofinya di situ. Apa ndak boleh Pak saya balas? Ya boleh. Ya memang hakmu mata ganti mata. Tapi ketika kamu balas, ya berarti makommu sama dia sekarang sama. Dan agama kan tidak ingin manusia itu stuck levelnya nggak naik-naik. Naiknya level ada dikasih. Kalau kamu dicurangi, jangan balas mencurangi. Kalau kamu dicurangi, balas mencurangi, ya levelmu bodoh, sama-sama ahli curang semua. Kalau kamu maling, dimaling terus kamu juga maling, bodoh malingnya. Kamu kehilangan sandal habis Jumatan terus kamu ngambil sandalnya orang lain, itu kan karena kamu dimaling, maka sekarang kamu maling. Kan gitu. Sah no Pak, saya kehilangan sandal sekarang dapat sandal 1. Nah itu berarti podo malingnya. Ya kan, harusnya kalau kamu kehilangan sandal 1, sandal yang satunya lagi kamu buang. Itu kan kayak ceritanya Gandhi itu kan, waktu dia mau naik kereta karena kesusu, sandalnya yang satu ketinggalan di bawah, keretanya jalan, terus sepatunya yang satu dicopot, dilemparkan ke sana. Ketika ditanya orang, loh kok malah sampean buang dua-duanya? Ya kasihan, nanti yang nemu cuma sebelah kan tidak enak, tidak bisa dipakai. Biar manfaat temuannya, ya dua-duanya harus dikasih. Nah, itu teori kedua. Ya memang berat dilaksanakan kayak gini, tapi kalau makommu pengen naik, levelmu pengen naik sebagai manusia, harus dicoba. Dan Nabi kan banyak sekali hadis yang mengisyaratkan semacam ini, dan Nabi juga banyak mencontohkan semacam ini. Kalau mata balas mata, gigi balas gigi, begitu Fathul Mekah, yang dibunuh pertama adalah Abu Sufyan. Tapi kan enggak, Nabi malah bilang, barang siapa berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia termasuk yang selamat, terlindungi. Oh itu ditampar pipi kiri, dibalas dikasih pipi kanan.